Selamat datang di ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita melayani anak-anak sekolah minggu pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga ya Tuhan, kami sudah tiba dengan selamat di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkati kami, baik pelayan firman, liturgis, dan juga pemusik ya Tuhan, agar dapat melayani Engkau. Ya Tuhan, sepanjang ibadah ini kami serahkan ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Kita senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu. Dan kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama kita dan mengasihi kita. Kita berdiri, kita bernyanyi, lihat betapa besar kasih Allah. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Kita terima salam. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita bersama-sama beribadah pada hari ini. Salam juga. Adik-adik sedih tidak sih kalau diolok-olok temannya? Sedih ya? Kakak Firda sedih tidak? Sedih pastinya Kak Ati. Tuhan Yesus juga sedih kalau melihat kita, anak-anaknya diolok-olok. Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit loh, seperti lagu kita, setinggi-tingginya langit. Indah-indah pelangi.
Adik-adik semua, sekarang tiba saatnya kita akan bermazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Kakak akan membacakan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Shalom. Bahagia rasanya Kakak Dina pada saat ini menjumpai adik-adik yang ada di rumah. Nah, Kakak Dina berharap adik-adik yang ada di rumah tetap sehat, tetap bersemangat, dan jangan lupa selalu memakai masker. Jangan suka berkerumun ya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu mau mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu agar kami boleh mendengarkan cerita Alkitab-Mu dengan baik. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, agar boleh kami dengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga Kakak Dina yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi dan Kakak Dina boleh menceritakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kekasih, bagaimana perasaannya jika orang yang selama ini kita rindukan tiba-tiba hadir di hadapan kita, hadir di hadapan adik-adik? Bagaimana perasaannya? Iya, pastinya akan senang, akan berbahagia, apalagi kalau orang itu membawakan kita oleh-oleh. Wah, pasti dengan sukacita kita menyambutnya. Begitupun adik-adik dengan Maria Magdalena. Setelah Tuhan Yesus bangkit, pagi-pagi pada minggu pertama, Yesus menampakkan diri kepada seorang perempuan, yaitu Maria Magdalena. Wah, Maria Magdalena sangat senang sekali karena dia melihat Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Dan karena senangnya, karena gembiranya, Maria Magdalena pergi untuk memberitakan kepada teman-temannya yang lagi berkumpul. Teman-temannya itu mereka lagi bersedih atas kematian Yesus. Kemudian Maria Magdalena menceritakan kepada teman-temannya, "Teman-teman, saya sudah melihat Yesus. Dia bangkit, dia hidup." Tetapi mereka tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Nah, pada hari yang sama, ada dua murid Tuhan Yesus sedang berjalan menuju keluar kota. Mereka hendak ke Emmaus. Nah, dalam perjalanan itu mereka bercerita terus. Mereka juga bersedih atas kematian Yesus. Dan tiba-tiba hadir seseorang di tengah-tengah mereka. Tetapi kedua murid Tuhan Yesus ini tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kalian sedang bicarakan?"
kedua orang ini berkata, "Kami sedang membicarakan Yesus yang tadinya kami harapkan untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi dia sudah disalibkan oleh pemimpin kami dan dia sudah mati." Tapi beberapa perempuan mengatakan mereka katanya sudah ke kuburnya, tetapi di kuburnya itu sudah tidak ada Yesus di dalam, sudah kosong. Dan Yesus berkata kepada kedua orang ini, apa yang terjadi itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ketika sampai ke Emmaus, kedua orang ini mengajak Yesus untuk makan bersama-sama. Ketika mereka duduk, Yesus mengucap berkat atas makanan itu, membagi-bagi roti, mengucap syukur, lalu memberikan kepada kedua orang itu. Maka terbukalah mata kedua orang itu bahwa itu adalah Yesus. Tetapi adik-adik, Yesus sudah menghilang dari pandangan mereka. Akhirnya kedua orang ini kembali ke Yerusalem dan mereka menceritakan kepada murid-murid Yesus bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus, mereka sudah makan dengan Yesus. Yesus itu sudah bangkit, sudah hidup. Tetapi murid-murid Yesus tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh kedua orang ini. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah ke-11 muridnya itu. Muridnya sangat terkejut. Tapi Yesus berkata, "Ini aku. Aku sudah disalibkan. Lihat baik-baik. Dan sudah ada tertulis di dalam Alkitab, Raja Penyelamat akan menderita dan akan mati. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit." Murid-murid Yesus sangat senang dan bergembira karena Yesus hidup. Adik-adik yang kekasih, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Amin firman Tuhan. Adik-adik, cerita kita tadi terambil dari Alkitab. Ya, semua mengambil Alkitabnya, kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Kita buka dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 14. Markus pasal 16 ayat 9 sampai 14. Judul cerita kita hari ini, Yesus beberapa kali menampakkan diri. Kita baca Alkitab kita bersama-sama ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis.
Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita akan berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang kelima ayat 4a. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Sambil persembahan kita jalankan, kita bernyanyi burung pipit tidak menanam. Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tenangkan hati kita. Kita serahkan kepada Tuhan segala pergumulan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan itu Tuhan bisa digunakan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, walaupun kami tidak melihat, tetapi kami percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan, baik yang dirawat di rumah
maupun yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, para medis Tuhan, orang tua yang merawatnya, agar dari dalamnya itu Tuhan mereka mendapat kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu di dalam pendidikan mereka, di dalam studi mereka. Walaupun Tuhan mereka hanya belajar di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa menjaga mereka, Tuhan senantiasa memelihara mereka, agar mereka boleh belajar dengan giat Tuhan, dan mereka boleh menjadi kebanggaan buat orang tua, terlebih kebanggaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pendeta-pendeta kami. Tuhan juga pelihara, Tuhan sayangi mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa melayani umat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mama dan papa kami. Mohon Tuhan senantiasa menyertai orang tua kami, menyayangi orang tua kami Tuhan, agar mereka senantiasa sabar di dalam mendidik kami selaku anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami pun juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami, baik dalam keluarganya, dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya. Mohon Tuhan, Engkau juga senantiasa bersama mereka, menyertai mereka Tuhan, dan khususnya mereka tetap setia melayani kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan, kami pun juga berdoa buat tim multimedia yang senantiasa setia Tuhan melayani kami. Tuhan juga senantiasa pelihara, jaga mereka Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya Balikpapan tercinta ini. Kiranya Engkau memberikan ketentraman, kedamaian di atasnya Tuhan. Khususnya saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya ini cepat berlalu Tuhan dari negara kami, dan kami boleh beraktivitas, boleh bersekolah minggu seperti biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bangkit berdiri ya, kita menyanyi Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya, dan beritakanlah Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau,
Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami sudah selesai mengajar anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat Engkau terima ya Tuhan. Ya Bapa, setelah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau lindungi kami, sertai kami di perjalanan agar tiba dengan selamat. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.